saya langsung propose ke kampus ini, website kampus perlu diperbaiki. Saya dengan mungkin salah satu keahlian saya waktu itu, saya punya kemampuan untuk negosiasi. Akhirnya ya itu tembus, waktu itu tembus. Akhirnya saya yang semester 4 sudah bisa ngerjain proyek kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan Kang Kresna Galuh nih, as a CEO and founder dari Kodepolitan, Pesantrenku.id, dan Yayasan Madrasah Digital. Kang Kresna, terima kasih banyak bisa hadir hari ini. Halo, halo, sama-sama. Senang sekali bisa ikutan nimbrung di acara Lukan Anak IT ya. Oh, tentu Kang, kehormatan sekali kita bisa ngundang Kang Kresna di sini. Apa kabar Kang Kresna? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Alhamdulillah. Kesibukannya sekarang ngapain aja nih Kang belakangan ini? Ya, seperti biasa sih, ngurusin Kodepolitan, dan sekarang lagi ngurusin satu proyek baru nih. Wah, betul Kang. Salah satu turunan dari Madrasah Digital sih, nanti mungkin saya bisa bahas kalau ada kesempatan. Jadi kita lagi Oh, bikin semacam platform online juga untuk orang-orang yang pengen belajar di bidang digital skill ya. Nanti ini lebih ke madrasah digital, tapi nggak cuma digital skillnya aja, tapi ada nuansa Islaminya juga di sini, gitu. Tapi lagi oke. dalam pengembangan sih. Oke, soon berarti bakal launching ya Kang itu ya Kang? Kalau sekarang kita mulai dari Instagram dulu. Kalau Oke. teman-teman mau lihat nanti ini project terbaru saya di @madrasah_digital. Di situ di Instagramnya udah jalan sih. Tapi kedepannya akan ada platformnya juga. Oke, oke. Jadi buat teman-teman ditunggu aja ya, teman-teman. Ini Ya, project terbaru nih dari Kang Krisna. Oke, pada sesi IT kali ini kan kita bakal ngobrol banyak nih Kang seputar IT yang tentunya nanti langsung dikupas tuntas bareng Kang Krisna sebagai pakarnya nih. Jadi Chen mau gali lebih dalam dulu lah soal masa-masa kuliah Kang Krisna gitu. Oke, ini oke. menarik banget soal privilege dan keberhasilan Kang. Jadi ada Hmm, dua hal yang umumnya orang-orang itu selalu sangkut pautkan ya. hmm, Jadi wajar lah misalnya dia bisa kejar karirnya as a software engineer atau CEO IT besar ya karena dia ada privilege dari keluarganya atau lain sebagainya gitu. Seakan mengkotakkan bahwa ya orang-orang yang nggak punya privilege itu nggak akan pernah punya kamus keberhasilan bahwa di perjalanan mengejar mimpinya di teknologi itu dia bakal sampai gitu. Nah, namun tampaknya kalau aku baca cerita Kang Kresna nih, rumus ini agak nggak berlaku nih Kang. Jadi dari anak warnet yang kuliah di Universitas Respati Indonesia bisa sampai mengejar mimpinya. Mungkin boleh ceritain Kang selanjutnya bagaimana? oke. Pertama-tama bukan yang nggak berlaku ya. Sampai sekarang pun saya masih ngerasa privilege itu sesuatu yang penting ya. Ya. Privilege itu sesuatu yang penting. Ibarat balapan itu orang yang mempunyai privilege itu udah ada di garis start yang lebih awal ya. Orang yang punya privilege misalnya orang tuanya atau punya keuangan yang lebih baik atau punya koneksi yang lebih pasti punya sesuatu yang bisa membuatnya lebih cepat dibanding orang-orang yang nggak punya privilege atau dari latar belakang biasa ya. Orang-orang yang misalnya punya kemampuan finansial dan apalagi misalnya kampusnya kampus bergengsi, pasti akan lebih mudah mungkin ya dibilang akan sukses, mungkin tidak juga, tapi kalau ibarat balapan itu dia ada di garis start di depan-depan ya, sedangkan orang yang nggak punya privilege di belakang. Jadi kalau misalnya lebih cepat mana, tentu saja lebih cepat orang-orang yang punya privilege dibanding orang yang nggak punya privilege. Oleh karena itu biasanya orang-orang yang nggak punya privilege termasuk saya adalah Mhm. orang-orang yang harus mau nggak mau harus bekerja lebih ekstra buat ngejar ketertinggalan supaya mungkin tidak memulai dengan start yang sama, tapi pada akhirnya nanti kita bisa setidaknya sejajar, syukur-syukur bisa mengejar gitu kan, gitu sih. Jadi privilege tetap penting, tapi buat orang yang nggak punya privilege kayak saya ini, ya mau nggak mau kerja keras harus dilipat gandakan dibanding orang yang punya privilege gitu sih. Oke, oke. Nah, ini Kang, menariknya soal bicara konsep yang Kang Krisna tanamkan gitu di diri Kang Krisna kan, tapi kan nggak semua teman-teman punya konsep yang demikian gitu ya Kang. Mm-mm. Kenapa apa yang memotivasi Kang Krisna punya konsep yang seperti itu bahwa oh aku harus mengejar ketertinggalan bekerja work hard 2 sampai 3 kali lebih lipat dari teman-teman lainnya. Nah, itu Mm-mm. mungkin boleh ceritain nggak Kang apa sih motivasi terbesar Kang Krisna untuk bisa mengejar ketertinggalan tadi gitu?
Ya, pertama-tama saya sadar ya kalau bukan dari lingkungan yang punya privilege tadi, dan saya rasa eh, mungkin karena saya juga termasuk korban motivator kali ya. Saya ngerasa perlu Oke. eh, hidup yang lebih hebat, hidup yang lebih sukses gitu kan. Sedangkan saya mengukur diri saya pribadi. Oh, ternyata saya sekarang ibaratnya saya mengukur posisi saya di mana nih, tujuan saya di mana dan posisi saya di mana waktu itu ya. Iya. Sampai bahkan sampai sekarang sebenarnya, sampai sekarang saya selalu mengukur diri saya sekarang posisinya di mana, dan apa yang harus saya lakukan buat mengejar salah satu target yang ingin saya kerjakan selanjutnya gitu kan. Ketika kita sudah sadar posisi kita di mana, kemudian kita bisa tahu nih, oh kurangnya berapa nih, ibaratnya kita tahu target kita sekarang, misalnya contohnya Bandung dan Jakarta aja ya, Bandung dan Jakarta jaraknya berapa, misalnya tujuan kita ke Jakarta. Saya sekarang lagi di Bandung nih. Kalau saya tidak mulai jalan, tentu nggak akan sampai Bandung kan, nggak akan sampai Jakarta kan, karena akan tetap di Bandung dan nggak akan Jakarta. Ini bukan menunjukkan Bandung lebih baik dari Jakarta, tapi lebih kepada tujuan saya mau ke Jakarta nih sekarang kan. Betul. Dan maka saya akan memulai perjalanannya itu supaya sedikit demi sedikit sampai Jakarta, karena tujuan saya di Jakarta. Dan misalnya saya ingin sampai Jakarta lebih awal dibanding yang lain, maka ya saya harus bekerja lebih cepat. Misalnya ada orang yang bangun tidurnya jam 7 ya, karena mungkin kendaraannya lebih cepat dibanding saya. Misalnya saya naik motor doyok Oke. misalnya. Saya pengen ke Jakarta lebih cepat. Sedangkan saya tahu orang-orang kan mungkin punya kecepatan kendaraan yang lebih cepat. Nah, mau nggak mau ya saya harus kejar. Saya punya kendaraan misalnya naik bus atau apa gitu kan. Atau kendaraan naik motor ya misalnya. Ya saya bisa ukur kalau saya berangkat jam segini sampai sampai sana jam berapa gitu kan. Kalau saya pengen lebih cepat, maka saya harus berangkat lebih cepat. Saya harus mengerjakan sesuatu yang ekstra gitu kan. Nah, gitu juga sih dalam hal yang saya yakini, bahwa kalau misalnya kita ingin mengejar mimpi kita dan kita tahu mimpi kita ada di mana, makanya pemahaman akan tujuan itu penting banget sih menurut saya. Kadang-kadang orang Oke. tuh ngerasa em, nggak perlu melakukan sesuatu yang ekstra tadi karena tujuannya mungkin belum jelas. Tujuannya belum jelas Nah, mau jadi apa dan mau sampai mana, eh kenapa harus melakukan itu gitu kan. Kalau saya waktu itu ngerasa ini saya mau jadi, kan saya punya cita-cita menjadi praktisi IT itu udah saya pikirin sejak zaman SMA ya. Sejak SMA udah saya pikirin saya pengen menjadi praktisi IT, dan saya pengen jadi programmer waktu itu. Dan saya rasa saya harus bekerja dengan sangat ekstra gitu kan, karena kita tadi nggak punya privilege tadi kan, makanya ya udah kita mulai aja. Makanya saya bekerja lebih keras daripada yang lain mungkin waktu itu di angkatan saya dan lain sebagainya gitu kan ya. Karena apa? Karena saya punya tujuan yang mau saya kejar. Biasanya orang yang mengalir ya, biasanya orang yang saya bilang mengalir ya, hidup apa adanya, mengalir saja, ikuti aja arusnya, biasanya itu nggak ada tujuan atau target yang ingin dicapai. Kalau orang yang punya target biasanya akan mengukur, oh tujuan kita kemana nih, maka apa yang harus dilakukan supaya kita mengejar target itu, gitu sih. Lebih kepada saya punya tujuan yang saya ingin capai dan saya ukur posisi saya sekarang di mana gitu. oke, bener banget ya Kang. Define your goals itu ya penting banget sebenarnya buat Betul. memotivasi kita dan menakar seberapa work hard kita yang harus kita lakuin gitu ya buat Yes, mencapai yes. mimpi kita gitu. Setuju, setuju banget sih Kang. Oke, eh mungkin teman-teman penasaran nih kan kadang banyak Kang nih motivator yang bilang gua tuh underprivileged gitu dan lain Hmm, sebagainya gitu kan. hmm, Nah, hmm. mungkin boleh ceritain Kang waktu Kang Kresta di masa-masa underprivileged itu untuk mengejar mimpi Kang Kresta sebagai anak IT itu apa sih Kang yang paling survive di Kang Kresta, Oke. entahkah dari segi alat atau resource belajar yang susah gitu, mungkin boleh Iya, iya. diceritain Kang. Oke, mulai dari kerja paruh waktu dulu kali ya. Ya, Jadi boleh Kang. keadaan finansial saya waktu itu ya mungkin ibarat mahasiswa yang ya biasa aja lah ya, nggak dibilang berpunya juga nggak, jauh malah. Kalau dibilang nggak punya juga nggak juga sih, ya maksudnya yang sedang-sedang saja lah ya. Tapi saya ngerasa Oke. ini saya perlu eh, mengejar sesuatu kan. Makanya tadi saya punya tujuan dan akhirnya saya coba kejar tujuan itu. Akhirnya saya karena ngerasa ini saya butuh tambahan uang jajan lah, atau saya ingin punya
gear-gear device yang mumpuni lah misalnya kan. Misalnya beli handphone dan segala macamnya kan. Itu nggak mungkin bisa dicapai kalau saya hanya mengandalkan uang kuliah yang dari orang tua. Akhirnya waktu itu saat kuliah itu saya lupa semester berapa, kalau nggak salah semester 3 ya. Saya semester 3 itu saya udah mulai kerja paruh waktu di Taman Mini. Jadi saya waktu itu Senin sampai Jumat itu saya kuliah. Sabtu dan Minggu saya itu kerja sebagai pemandu wisata di Taman Mini di Pusat Peragaan Iptek. Jadi saya jadi pemandu wisata juga di Sabtu Wow. Minggunya. Senin itu dari pagi sampai sore itu kerjanya, dari pagi jam 8 sampai sore jam 5 kerja, itu hari Sabtu dan Minggu. Kemudian kalau Senin sampai Jumat saya kuliah gitu. Jadi benar-benar ya mungkin waktu istirahatnya malam kali ya. Waktu istirahatnya malam gitu. Kadang-kadang malam-malam juga saya ngoding, belajar coding gitu kan. Malah saya sering begadang waktu itu kan karena saya pengen jadi programmer, sedangkan saya ngerasa waktu itu materi pemrograman itu baru ada di semester 3 kalau nggak salah ya. Sedangkan saya udah kebelet pengen belajar ya kan, karena saya udah tahu coding itu sejak SMA. Saya sejak SMA udah kenal dengan Coding. pemrograman karena waktu itu saya pernah ikutan olimpiade komputer juga di SMA. Waktu itu Hmm. saya pesantren dan kebetulan dapat peringkat harapan 1 ya, peringkat 4 ya, harapan 1. Dan saya udah mulai kenal coding tuh ketika SMA. Jadi ketika kuliah saya langsung pengen ya udahlah tancap gas aja belajar coding nih. Karena saya tahu saya pengen jadi programmer gitu kan. Bedanya mungkin beberapa orang di angkatan saya kadang-kadang belum memutuskan roadmap belajar dia mau jadi apa ketika mau masuk kuliah. Banyak orang kan masuk jurusan IT ya, Ya. ada banyak pertimbangan kan. Kadang-kadang belum tahu nih mau jadi apa ya. Saya tuh baru masuk kampus udah tahu saya mau jadi apa. Jadi makanya saya mau jadi programmer, jadi saya mau jadi web programmer. Kemudian saya langsung belajar. Even dari semester 1 saya udah mulai belajar tuh. Saya mulai belajar. Jadi kadang-kadang malam saya tadi ya ke warnet buat belajar gitu kan. Buat searching-searching atau browsing-browsing, belajar-belajar lah gitu kan. Saya manfaatin buat belajar coding. Bahkan nah, akhirnya ketika orang mulai belajar masuk materi perkuliahan tentang coding, saya udah mahir tuh. Malah di semester 3 saya udah banyak project, bahkan jadi freelancer juga. Saya ngerjain project-project bikin website, padahal di kampus tuh baru belajar. Dan Wow. yang salah satu yang di luar dugaan saya juga waktu itu saya bikin proposal ke kampus ya. Sekampus ya, tingkatnya kampus. Saya waktu itu baru semester 3 atau semester 4 saya lupa. Bahkan baru pelajaran coding tuh baru dimulai kali ya. Saya langsung propose ke kampus ini, website kampus perlu diperbaiki. Saya dengan mungkin salah satu keahlian saya waktu itu ya, saya punya kemampuan untuk negosiasi ya. Akhirnya ya itu tembus, waktu itu tembus. Akhirnya saya yang semester 4 sudah bisa ngerjain project kampus, bikin website kampus dan sistem informasi kampus, sistem informasi pendaftaran online ya waktu itu ya. Eh, dengan nominal yang waktu itu saya rasa nggak kecil ya. Itu sekitar 13 atau 14 juta waktu itu ya. Itu di tahun 2000 berapa saya lupa, 2008 atau 2007 atau 2009 gitu, saya nggak tahu deh. Semester 3 pokoknya. Wah. Semester 3 atau semester 4 itu dapat uang 13 juta dengan mengandalkan skill coding saya. Dan waktu itu nominal itu cukup cukup oke lah ya menurut saya waktu itu ya. Jadi itu salah satu proyek terbesar saya waktu itu, dan selain itu juga saya nggak cuma di situ berhentinya. Jadi saya ngerjain proyek-proyek yang lain. Jadi ketika di kampus tuh saya sambil sekolah, sambil belajar, sambil ngerjain proyek juga. Sabtu Minggu saya kerja lagi gitu kan. Jadi Wah. pemandu wisata ya benar-benar lah gitu kan. Ya istirahatnya malam aja. Malam pun kadang-kadang suka coding gitu kan. Ya mau nggak mau karena saya tahu tadi privilege tadi dan posisi saya di mana gitu kan sekarang, dan apa yang mau saya kejar. Jadi saya ukur apa yang harus saya lakukan. Jadi kerja keras sekeras apa yang harus saya lakuin supaya bisa mengejar apa yang saya mau itu tadi gitu sih. Oke, oke, oke. Oke, mungkin lebih tepatnya kalau dari cerita Kang Kresna tadi ya underprivileged lah secara segi gear dan tools di awal-awal, Yes, namun betul. segi awareness ilmu itu Kang Kresna udah aware banget sih Kang, karena jujur aja aku juga di awal-awal masuk teknik informatika masih yang mulai dari mana ya gitu ya. Kalau Kang Kresna Hmm. kan udah tahu gue mau jadi programmer nih gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau dari privilege Kang Kresna sendiri ya awareness akan ilmu dan goals yang ingin dicapai itu udah ada banget dari awal kuliah.
Oke Kang, ada satu yang aku pengen ini Kang bahas lebih detail lagi nih soal negosiasi tadi Kang. Karena kan memang kebanyakan anak IT sekarang gitu ya punya skill tapi ketika udah punya belajar jago terus apa gitu kan? Gimana Ya, cara jualnya kan? Nah ini ya, Kang Kresna punya menarik banget nih. Gimana berani banget nawarin kan secara nggak langsung berarti Kang Kresna mengkritik juga ya bahwa ada yang salah nih dari sistem di kampus gitu kan? betul. Ah, Saya bahkan ngasih ngasih data kan ke kampus. Ini website ini perlu diperbaiki. Saya baca ini. Di bagian ini yang perlu diperbaiki, bagian ini yang perlu diperbaiki gitu kan. nah, betul Kang, betul. Nah, yang segi itu Kang Kresna belajar dari mana Kang? Karena nggak semua orang punya skill negosiasi ya. Ini soft skill yang mahal banget gitu. Ini kalau ngomong ini betul mundur lagi ke belakang. Oh, nggak apa-apa Kang, ceritain aja Kang. Karena kebetulan di notice nih. Iya, iya. Jadi saya suka komputer itu sejak SD ya. Suka komputer sejak SD, kemudian SMP sejak SD itu saya udah senang banget sama yang namanya teknologi. Saya ngoprek-ngoprek gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau orang-orang tetangga atau saudara tuh kalau misalnya yang kaitannya sama teknologi pasti nyarinya saya gitu kan. Misalnya entah kan lu kan anak IT ya. Lu kan anak itu kesannya bisa apa aja ya. Waktu itu saya belum belum pegang komputer sebenarnya. Tapi kalau misalnya urusan teknologi kayak benerin TV atau apa itu biasanya yang dicari saya. Jadi karena memang em, di waktu SD saya senang sekali sama dunia teknologi gitu kan. Pas SMP saya dibeliin komputer sama orang tua saya dan akhirnya saya udah mulai mulai belajar belajar apa ya ngetik-ngetik gitu kan. Dan orang tua saya cukup support dengan teknologi itu. Bahkan kalau orang lain tuh mungkin game itu dilarang ya. Malah kalau saya waktu SD tuh saya dikasih game sama orang tua saya dan dari situ dari game itu pula yang memperkenalkan saya dengan komputer dan lain sebagainya gitu kan. Belajar komputer. Eh, Kemudian yang paling membuat loncatan perkembangan saya adalah ketika saya masuk pesantren. Hmm. Oh ya, saya tuh di SMP termasuk salah satu yang cukup apa ya, cukup oke kali ya prestasinya ya, karena satu SMP tuh saya adalah juara umum satu terus selama 3 tahun. Jadi dari 9 kelas kan setiap kelas pasti ada ranking satunya kan. Nah setiap ranking satu tuh saya yang paling tinggi terus nilainya selama 3 tahun. Jadi 3 tahun tuh saya selalu ranking satu, juara umum ranking satu lah sekolah. Nah akhirnya dengan PD kan, saya cukup punya punya bekal prestasi lah ya ketika SMP. Nah kemudian terbanting ketika pesantren. Saya masuk sekolah SMA, dimasuk ke pesantren. Ternyata saya menemukan salah satu orang yang tidak bisa saya kalahkan waktu itu. Oh, Nah, namanya adalah Kang Tony Haryanto. Dia adalah apa namanya kompetitor saya, rival saya waktu itu. Selama saya pesantren, saya tidak bisa mengalahkannya. Selalu dia ranking satu dan saya selalu mendapatkan peringkat kedua, gitu kan. Bahkan ketika tadi Olimpiade komputer, Kang Tony juga ikutan. Saya adalah dapat peringkat 4 ya atau harapan satu sekota Tasikmalaya dan Kang Tony juara satu kota Tasikmalayanya gitu kan. wah, the real Mewakili rival, betul. ya mewakili pesantren, mewakili kota Tasikmalaya kemudian ke Jawa Barat ikut Olimpiade komputernya. Tapi di pesantren itu saya belajar banyak hal karena kalau di sekolah SMP itu kan saya cuma belajar, saya tuh kutu buku ya. Pas sekolah tuh hanya kutu buku ya orang nerd aja orang yang suka baca buku gitu-gitu doang gitu kan. Makanya jadi ranking satu juara satu. Nah, ketika di pesantren saya menemukan satu hal yang berbeda karena di pesantren itu ternyata saya mempelajari cara belajar yang beda. Bahkan cara belajar saya kemudian saya ubah yang awalnya saya cuma membaca. Ketika di pesantren saya belajar dengan misalnya pola belajar mind mapping karya Tony Buzan segala macam itu kan. Bahkan karena lingkungan yang baru saya belajar banyak hal itu kan termasuk tadi teknik negosiasi itu akhirnya saya dapatkan di pesantren. Di pesantren itu banyak sekali ilmu-ilmu yang Hmm. saya rasa ini saya nggak dapetin kalau saya di sekolah umum biasa ya. Di pesantren itu kebetulan memang ngelatih saya untuk menjadi saya sekarang tuh overall itu yang menanamkan dan keahlian-keahlian yang saya miliki sekarang itu overall kebanyakan dibentuk di pesantren. Teknik negosiasi, kepemimpinan dan sebagainya itu saya dapatkan di pesantren. Jadi di pesantren itu saya dapat banyak banget. Nah, akhirnya itu jadi bekal. Jadi bekal ketika saya kuliah,
bekerja gitu. Itu benar-benar saya dapetin kepemimpinan, teknik negosiasi, bahkan menulis. Kan Cosmopolitan awal-awal kita media ya, dan saya udah cukup, saya sering menulis dan itu saya dapetin juga ketika pesantren. Karena di pesantren saya ada, kita ada semacam bootcamp ya, di pesantren itu ada bootcamp kepemimpinannya, ada pendidikan pelatihan kepemimpinan, ada pelatihan jurnalistik, kemudian lain sebagainya. Itu saya dapetin bahkan teknik negosiasi itu karena di pesantren itu kita ada materi debat ya. Kebetulan saya adalah di pesantren Persatuan Islam dan Persis ya, dan memang budaya Persis itu budayanya keilmuan dan kajian ya. Jadi kita sering beradu argumentasi, belajar beradu argumentasi yang ini mungkin gak dimiliki sama sekolah-sekolah SMA biasa ya. Kita memang sudah belajar debat sejak pesantren. Jadi saya udah biasa debat tuh. Udah punya teknik negosiasi, belajar debat. Itu saya dapetin di pesantren. Makanya ketika kuliah ya, ilmu-ilmu ini sangat bermanfaat, termasuk ya untuk deal project kayak tadi gitu kan ya. Dan termasuk akhirnya ngebangun Cosmopolitan itu juga ya, banyak yang saya dapetin bekalnya dari pesantren tadi. Oke, keren. Tapi terbilang nekat sih Kang menurut saya pribadi ya. Karena mahasiswa pertengahan semester kemudian berani menawarkan sebuah solusi tapi pasti di bawah sebuah masalah gitu kan. Jadi ya itu keren banget. Jadi buat teman-teman yang ya penting Ya, nggak banget buat ujuk-ujuk sih. belajar negosiasi ya. Oh nggak ujuk-ujuk, berarti ada Ya, ininya dulu Kang. ya Atau ada yang trigger? nggak ujuk-ujuk tiba-tiba saya datang. Saya di kampus itu, karena kampusnya kampus yang sederhana ya, maksudnya bukan kampus yang terbilang sangat sangat bergengsi juga, walaupun ya kampus swasta kecil lah biasa ya, kampus swasta kecil. Ketika masuk kampus, saya sudah ngerti coding dan saya punya kapasitas tingkat kepedean yang cukup tinggi sebenarnya. Saya adalah orang yang sangat optimis dan cukup pede. Jadi ketika masuk kampus, kebetulan saya berada pada posisi yang superior jadinya, karena yang lain belum belajar apa-apa, saya udah tahu banyak hal. Jadi ibaratnya saya punya start duluan. Nah, di sini privilege-nya. Jadinya saya lulusan pesantren yang akhirnya saya belajar IT sejak pesantren, kemudian masuk ke kampusnya swasta. Kampus swasta di mana banyak kan pekerja gitu kan. Akhirnya saya punya start duluan nih dibanding yang lain. Yang lain belum belajar apa, bahkan ketika datang ke kampus kadang-kadang banyak yang belum punya tujuan juga, bahkan nggak tahu IT itu mau ngapain gitu kan. Saya udah tahu semuanya. Nah, itu privilege saya waktu itu. Sehingga saya bisa banyak speak up. Bahkan ketika mau kalau sekarang tuh apa sih, mulai dari kalau masuk kampus tuh apa sih istilahnya yang ada Orientasi masa ya? orientasi. Nah, Iya. orientasi gitu. Saya udah banyak speak up. Bahkan saya udah cukup dikenal kali waktu. Mulai dari saya memang sengaja saya ingin menjadi pribadi yang menonjol di kampus. Jadi saya pengen semua orang kenal nih. Jadi ketika ada apa-apa saya pasti argumentasi karena saya udah punya bekalnya kan. Di pesantren saya udah punya skill-skill itu dan saya cukup pede. Jadi saya sering kali adu argumentasi. Bahkan ketika di kampus saya langsung ikutan organisasi BEM ya, ikutan organisasi BEM segala macam, dan saya cukup vokal, bahkan kadang-kadang saya bikin tulisan mengkritisi kampus segala macam gitu kan. Itu udah saya lakuin di semester 1 kampus. Saya langsung jadi mahasiswa yang sangat aktif, ikut organisasi, sehingga sehingga manajemen kampus sudah kenal saya dari semester awal. Jadi saya langsung kayak ibaratnya mungkin nggak akan, kalau bikin personal branding kan bertahap ya, 1, 2, 3 dapat informasi tentang kita, mungkin lama-lama akan tahu oh kalau dia tuh adalah seperti ini gitu kan. Nah, personal brandingnya sudah saya bangun dari awal. Kemudian tepat di semester 3 saya rasa personal branding saya udah cukup kuat untuk menawarkan. Saya udah punya bargain yang oke nih kan. Saya udah punya beberapa portfolio yang saya bisa tampilkan. Akhirnya saya datang ke manajemen kampus dan kebetulan memang saya sudah kenal kan, sudah saya bangun hubungannya gitu kan. Saya cukup vokal, menjadi mahasiswa yang cukup vokal. Ya udah akhirnya saya kritisi websitenya dan
saya kasih solusinya gitu. Gitu sih. Jadi Oke. nggak ujuk-ujuk sebenarnya. Oke, bener-bener for sure sih kan karena pasti sebelum negosiasi ya kita harus punya nama dulu ya dengan personal branding yang Betul. tentu harus strong gitu kan. Oke, menarik. Oke, kita coba balik lagi dulu nih Kang ke Hmm. tadi nih Kang. Kan tadi kita itu soft skill lah ya Kang. Pasti sebenarnya itu adalah sesuatu yang anak IT harus punya gitu karena punya hard skill aja tapi soft skill nggak punya ya mau kemana gitu kan ngebawanya. Nah, kayak kita bicara soal hard skills nih Kang. Resource Hmm. belajar Kang Kresna sendiri dari mana sih Kang dulu? Kan soalnya kata Kang Kresna masih susah banget lah zaman itu kan. Ya, resource belajar utama saya buku. Saya memang suka baca buku dari sejak SMP ya. SMP sih udah saya baca buku. Memang sudah terbiasa dengan membaca itu udah ajarin orang tua. Kalau di rumah tuh orang tua saya punya perpustakaan yang bukunya banyak banget. Jadi orang tua saya udah ngenalin buku sejak sejak dini gitu kan. SMP saya tentu saja banyak baca buku dan ketika kuliah ya yang pertama saya jadikan rujukan utama untuk belajar adalah buku. Buku akhirnya saya sering banget datang ke toko buku bahkan ketika setiap dapat gajian atau dapat uang apa namanya bulanan dari orang tua pasti saya meluangkan waktu ke toko buku. Waktu itu saya biasanya sering ke Gunung Agung ya, Gunung Agung, toko buku Gunung Agung sekarang udah nggak ada kalau nggak Udah salah. tutup Kang Udah ya. tutup ya. Ya baru Saya baru. selalu saya selalu ke toko buku buat nyari karena dulu kan internet tuh nggak kayak sekarang ya. Maksudnya waktu itu ya saya mau nggak mau kalau misalnya pengen akses internet ya pasti ke warnet atau kalau misalnya eh, apa namanya akses wifi ya atau di HP kan kita masih masih belum terlalu kenceng ya waktu itu internetnya. Jadi ya mau nggak mau saya untuk mendapatkan informasi apa yang harus saya pelajari, saya datang ke toko buku, lihat nih buku di buku ini ada apa aja sekarang yang lagi banyak. Oh sekarang lagi banyak ada buku tentang PHP nih. Oh mungkin ini menarik, akhirnya saya pelajari gitu. Satu buku. Yang kedua sudah pasti internet ya. Saya banyak dari apa baca di ebook. Kadang-kadang saya suka begadang buat nyari ebook nih, nyari ebook di internet gitu kan. Baca-baca ya Kang. Iya, baca-baca, cari ebook gratisan atau kadang-kadang nggak cuma tentang IT doang sih. Kadang-kadang saya belajar bisnis juga gitu kan dari internet gitu kan. Banyak ebook sih kayak gitu. Ya forum-forum internet saya juga ikutan tapi nggak terlalu banyak. Saya termasuk orang yang suka belajar berurutan. Jadi nggak suka belajar yang serabutan apa aja dipelajari. Saya suka kurikulum. Saya suka belajar yang ini dari mana dulu nih arahnya, tak 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 gitu kan. Ketika udah saya level tertentu, yang saya sudah paham fundamentalnya, baru saya bisa mencari dari sumber lain. Itulah kenapa akhirnya saya bikin Codpolitan juga, karena saya apa namanya mewadahi orang-orang yang ingin belajar berurutan, ingin belajar teratur, terarah gitu kan. Jadi kita bikin kurikulum yang jelas sehingga orang yang ingin belajar, yang nggak tahu, jadi bisa mulai dengan jelas gitu kan. Karena ada orang yang mungkin bisa-bisa aja belajar gitu kan, langsung apa aja nih belajar A dulu, terus tiba-tiba belajar C, terus tiba-tiba belajar D gitu kan, kayak gitu. Kalau saya sukanya berurutan. Jadi tahu konsep dasarnya dulu. Oh ini. Jadi makanya buku salah satu opsi utama saya. Sering juga kadang-kadang beli DVD pembelajaran. Nah itulah akhirnya jadi yang kemudian menjadi cikal bakal saya bikin kelas online. Karena dulu sering juga beli tutorial DVD pembelajaran gitu kan. Kadang-kadang di Gramedia, di mana ya? Di Gramedia ada juga kalau waktu dulu. Saya pernah beberapa kali kok beli beli DVD pembelajaran gitu. Ya, oke. Setuju sih Kang, aku perihal buku ini sama, aku juga suka baca buku kebetulan Kang dan Hmm. sedih banget ya toko buku Agung kemarin tutup gitu. Karena Ya. banyak banget nih Kang, bukan toko buku Agung aja yang tutup ya. Tapi ya tenang aja sih Kang, kita di lu kan anak IT sendiri sih support ya Kang perihal buku ini, bahkan sampai sekarang kita masih punya buku anak IT sih. Jadi buat Hmm. teman-teman yang sedih gitu toko buku kesayangannya tutup, tenang karena buku anak IT tetap available ya di sosial media kesayangan kalian. Jadi bisa banget lah tetap kita sama buku-buku yang mau dibaca. Iya sih. Tapi sekarang nih kan kalau bicara soal apa namanya resource belajar ya teman-teman tuh banyak nanyain kenapa sih sekarang pada mahal-mahal gitu kan resource belajar gitu. Padahal mereka mau mulai start belajar IT. Jadi kesannya tuh belajar teknologi tuh sesuatu yang apa ya mahal gitu loh Kang.
kayak nggak semua orang bisa punya gitu. Makanya tadi aku bilang kebanyakan teman-teman pada bilang harus punya ini, punya tools ini. Jadi dibikin kesannya tuh kayak gitu karena semua bootcamp kan mahal ya Kang sekarang dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi sedihnya di bagian itu aja sih. Oke, kita coba next nih Kang ke Codpolitan. Nah, as a CEO yang merealisasikan mimpi nih dari warnet ya. Kalau aku pernah baca Kang Krisna ada pernah posting soal itu tuh di LinkedIn. Apa sih Kang motivasi Kang Kresta pertama kali di tahun 2016 waktu itu mantap dan yakin buat mendiriin Codpolitan? Ya, diriin Codpolitan itu sebenarnya kalau di runut nggak dari 2016 tapi dari 2012. 2012 itu saya Oke. masih masih mahasiswa ya, masih semester akhir. Jadi tujuan awalnya itu saya mau waktu itu ya, saya adalah orang yang suka komik, yang suka komik. Waktu itu saya suka komik, baca komik mingguan biasanya di internet. Waktu itu bajakan sih. Saya akui waktu itu saya baca komik bajakan kadang-kadang. Em, jadi saya suka komik dan saya baca komik mingguan. Waktu itu komiknya Naruto yang saya paling seneng. Dan akhirnya kepikiran sama saya, kayaknya menarik nih punya sebuah website yang dikunjungi orang seminggu sekali, gitu. Jadi setiap seminggu sekali orang datang buat nyariin, buat nungguin update dari kita, gitu kan. Akhirnya saya ngumpulin teman-teman, bikin namanya Nyankod. Waktu itu bikin namanya Nyankod. Waktu itu 2012 kalau nggak salah. Masih mahasiswa saya, mahasiswa. Jadi saya ngumpulin teman saya. Akhirnya bikinlah kita majalah namanya Nyankod. Kita rilis seminggu sekali. Jadi seperti tadi komik, saya pengen ada orang yang nyariin website kita atau datengin website kita buat lihat ada update terbaru atau ada rilis terbaru dari kita enggak gitu. Majalah akhirnya setiap majalah kita rilis seminggu sekali. Kemudian jalan tuh kan selama berapa bulan, hampir setahun sih kita jalan. Beberapa yang awalnya satu minggu sekali, ya lama-lama kita sibuk jadi 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, akhirnya 1 bulan sekali, 1 bulan sekali. Poinnya adalah kita masih tetap punya karya yang dimana orang datang mengunjungi website kita secara berkala gitu kan. Nah, cuma sayangnya ketika saya lulus, saya bekerja. Akhirnya project ini nih pending. Karena saya ada leadernya ya. Saya leadernya ketika saya kerja, jadi nggak ada yang lanjutin, nggak ada yang ngurusin. Nah, ketika saya kerja, kemudian saya resign 1 tahun setelah saya kerja. Nah, di situ saya kepikiran, kayaknya menarik nih lanjutin Nyankod. Akhirnya saya ngumpulin beberapa teman yang sebelumnya di Nyankod ini, nulis di Nyankod buat gabung. Saya ajak aja. Akhirnya ada beberapa orang yang mau lagi, yaitu saya, pasti ya. Terus kemudian Kang Singgi, kemudian Kang Oriza, dan Kang Tony kan yang ikutan ngerjain ngerjain Nyankod lagi. Cuma waktu itu kita mau ubah konsepnya. Yang awalnya majalah, kemudian kita kepikiran mau bikin sosial media buat programmer. Nah, itu kan. Nah, cuma sambil ngerjain si Nyankod ini, karena belum ada apa namanya ya, belum ada promosinya, belum ada medianya, dan kita masih bingung mau ngapain. Akhirnya saya bikin side project namanya Codpolitan. Ini di Oke. 2014. Jadi kita tuh rencana awalnya adalah nanti, mimpi besar saya ya waktu itu ya. Ini si Nyankot ini harus besar. Ketika besar kita butuh corong media gitu kan. Kita butuh corong media yang memberitakan, yang jadi channel promosi kita. Nah, akhirnya dibikinlah Codpolitan itu. Codpolitan Oke. untuk mendukung si Nyankot. Jadi sebenarnya proyek utamanya Nyankot. Proyek utama kita Nyankot. Codpolitan itu hanya side project aja, side project media, portal berita gitu, portal informasi. Nanti tujuannya adalah untuk promosiin si Nyankot tadi, gitu. Nah, kemudian akhirnya teman-teman setuju kita jalanin Codpolitan itu di 2014 kalau nggak salah mulainya ya, mulai awal online pertama. Online pertama 2014, kemudian jalan udah akhirnya selama 1 tahun jalan, nggak sampai 1 tahun malah beberapa bulan jalan ternyata si Codpolitan ini benar-benar sudah bisa menyalip semua pencapaian Nyankot tadi. Menyankot itu entar di trafficnya, kemudian apa namanya, aset-aset digital lainnya seperti waktu itu kita bikin fanpage ya. Fanpage-nya udah jauh ngalahin si Nyankot itu sendiri. Si Codpolitan beda fanpage waktu itu di Facebook. Nah, akhirnya kita ngerasa
kayaknya ini potensial nih dilanjutin. Akhirnya di 2016 kita dapet investor dan akhirnya ya udahlah kita seriusin Codpolitannya gitu. Akhirnya yang kita lanjutin Codpolitannya yang awal mula adalah side project gitu. Jadi Oh, oke. Codpolitan dengan format media apa namanya kita kita seriusin menjadi sebuah perusahaan. Jadi kita dapat investor, seed funding, kemudian apa namanya kita bikin perusahaannya di 2016. Jadi secara resmi berdiri sebuah perusahaan Codpolitan itu 2016. Tapi kalau projectnya itu sebenarnya di 2014 udah mulai. Walaupun masih iseng-iseng gitu kan, nggak jelas, cuma side project kan tujuan utama kita Nyanko tadi gitu. Wah, gitu ya, fluktuatif banget ya Bang. Pasar ya. Kita nggak tahu yang malah yang Yap, yap. kita anggap side project malah di market Hmm. berhasil gitu ya. Keren, keren, Eh, keren. Oke, oke, makanya oke. jangan Oh, terlalu Makanya jangan gimana terlalu Kang? jatuh cinta sama ide. Jangan terlalu jatuh cinta sama ide kita. Jadi kadang-kadang eh siap ide yang kita sukai justru mungkin nggak proven dan nggak terbukti. Jadi kita lihat pasar orang suka apa. Kalau kalau tujuannya bisnis ya. Kalau tujuannya bisnisnya kita Iya. lihat gitu. Oke, 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 benar-benar benar. Jangan idealis banget juga ya kan, kita harus coba lihat dari berbagai sudut perspektif ya. Idealis boleh tapi jangan terlalu jatuh cinta sama ide kita gitu loh. Karena Oh, bisa jadi formatnya salah ide kita. Karena biasanya gini, ide kan adalah output dari apa namanya pikiran kita kan. betul. Ide itu output dari pikiran kita. Output itu sebelum jadi output kan ada prosesnya dulu di otak kita. Di otak kita biasanya itu tergantung dari inputnya kan. Input diproses output. Ide itu output. Nah, adapun ide itu diolah dulu kan. Nah, bagaimana idenya bagus atau enggak itu tergantung inputnya. Kadang-kadang ketika kita punya ide itu ada banyak inputan yang belum kita miliki atau ada pengetahuan yang belum kita punya di awal ketika kita membuat ide tersebut sehingga bisa jadi idenya gagal karena ada pengetahuan-pengetahuan yang belum kita dapetin sebelumnya. Ketika jalan ternyata ada inputan baru ternyata ide kita kurang gitu kan. Gitu. Jadi ide itu output. Jadi jangan terlalu jatuh cinta karena bisa jadi input yang kita miliki itu belum maksimal gitu kan. Kita Oke, harus terus open mind supaya nerima informasi-informasi gitu. oke, 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 benar-benar. Ya berarti jangan terlalu jatuh cinta lah sama ide yang kita punya ya Kang. Iya, Idealis boleh. Oke, boleh. oke. Eh, oke, ini kan menarik ya Kang, karena ini side side project yang bicara sebagai corong medianya dari project yang main projectnya gitu kan. Hmm, hmm. Tapi akhirnya booming dan sukses gitu kan. Nah, ap- sedangkan media mungkin waktu itu sudah banyak ya Kang. Maksudnya kayak pasti beberapa media belajar IT juga sudah mulai bermunculan gitu kan. Nah, apa sih Kang yang bikin akhirnya ini malah jadi berhasil di market gitu? Apa yang bikin beda Cosmopolitan sama yang lain Kang? Waktu itu malah nggak ada media yang kayak kita. Oke, Jadi gini, kenapa akhirnya kita fokusin karena kita lihat waktu itu ya di tahun itu ya di tahun 2014-an 2014 sampai akhirnya 2016 kita jadiin perusahaan. Waktu itu belum ada perusahaan atau media yang sangat serius membahas tentang pemrograman. Ada cuma blog-blog pribadi aja biasanya, blog-blog pribadi yang dikerjakan oleh personal. Kalaupun ada yang profesional waktu itu ilmu komputer. Ilmu komputer punya Pak Romi Satriwahono. Eh, itu cukup serius. Cuma waktu itu kan Pak Romi ketika kita bangun Codpolitan tuh sudah tidak terlalu fokus di ilmu komputernya karena sudah punya brand Matic ya. Sudah punya brand Matic. Jadi waktu itu memang yang formatnya media memang hanya kita waktu itu oh, di Indonesia. Adapun yang format media coding ya. Kalau media yang lain sih banyak pasti kan ada media teknologi ya banyak ya ada Daily Sosial, Tekinasia, betul. Jurnal dan segala macam banyak lah waktu itu ya. Tapi yang spesifik bahas tentang coding kalau misalnya pengen tahu update informasi tentang coding nggak ada waktu itu. Ya, cuma di Codpolitan makanya kita kumpulin informasi-informasi dari luar, kemudian kita kita kemas menjadi berita di Codpolitan atau jadi artikel gitu kan. Jadi media-media tentang coding waktu itu memang belum banyak. Kalaupun ada itu biasanya dikelola oleh personal. Ah, Entah itu blog pribadi misalnya siapa gitu kan nulis tentang apa nama jurnal dia tentang belajar coding eh, atau ngasih update-updatean gitu kan. Nah, Codpolitan itu waktu itu kenapa cukup oke karena kita memang pemain satu-satunya waktu itu di media yang spesifik bahas coding dan tidak hanya tutorial. Kalau tutorial mungkin
orang ada yang misalnya sudah ada di website-website personal tadi ya, tapi kita ada update-update informasi yang jadi rujukan utama. Ada update apa nih terkait pemrograman, sekarang ada rilis apa nih? Misalnya Ravel ada rilis apa nih, Vue.js ada apa gitu kan. Zaman dulu waktu itu walaupun belum ada waktu itu ya. Poinnya adalah waktu itu ada teknologi apa nih? Ya, datangnya Codpolitan karena orang pengen tahu update informasi terkait tools coding atau tentang pembahasan coding ya yang ada di Codpolitan. Waktu itu nggak ada media selain Codpolitan yang bahas tentang itu. Gitu. Oke, Karena itu jadi apa ya istilahnya eh pembeda kita waktu itu. oke, oke. Bisa dibilang pioner ya Kang berarti ya Pionir ya, pada pionir di saat itu bidang ya. media. Oke, oke. Kalau Kalau dulu kan sekarang Kang, memang kalau sekarang kan Lukan Anak ID juga termasuk salah satu media kan. betul. Eh, ya, jadi kalau sekarang relatif lebih mudah untuk developnya karena apa namanya? Sudah ada Instagram, sudah ada sosial media yang lebih mudah gitu kan. Kalau dulu kan sosial media yang sangat booming ya Facebook, kita manfaatin Facebook itu salah satunya dan ujung-ujungnya kita ke website untuk trafficnya. Kalau sekarang kadang-kadang bikin media bisa bahkan mulai dari Instagram sendiri juga sudah bisa jadi media gitu kan. Oke, Termasuk salah satu yang saya lagi bangun di Madrasah Digital ini saya mulai dari Instagram medianya. oke, oke, oke. Ya, berarti eh, ya waktu itu menangnya ya karena memang pioner ya Kang. Ya, pionir. Dan tapi kita nggak berhenti. Nggak Oke. berhenti di media doang formatnya. Kemudian kita bikin bootcamp lah, bikin training ya. Waktu itu nggak, belum istilah bootcamp belum ada kayaknya. Eh, kita bikin training offline dengan konsep karantina. Ya bootcamp sebenarnya itu, cuma kita nggak pakai istilah bootcamp waktu itu karena belum ada kayaknya Belum ada istilah bootcamp. istilahnya ya Kang, betul Tapi betul. mungkin udah ada tapi belum terkenal di Indonesia. Indonesia ya Ya, betul. belum terkenal. Kita pakai istilah training karantina gitu kan. Kita bikin training, kemudian kita pernah jualan merchandise juga di Codpolitan. Kemudian kita pernah jualan DVD pembelajaran. Terakhir kita punya kelas online sekarang gitu. Oke. Boleh tuh Bang di breakdown Kang, kelasnya ada apa aja nih yang lagi running nih di Codpolitan sekarang? Wah, udah banyak banget ya. Ada 200 lebih kali ya. Kita punya kelas online di Codpolitan. 200 atau 300 saya nggak hafal ya. Pokoknya ada banyak sekali kelas online di Codpolitan, teman bisa lihat. Eh, Overall hampir semua teknologi coding tuh kita bahas sebenarnya. Cuma yang belum ada tuh yang website terutama ya. Website tuh hampir kita bahas semuanya. Mau yang senang PHP banyak turunannya, mulai dari Laravel, kemudian ada Codeinator dan segala macamnya. JavaScript, mau JavaScript yang framework apa, ada juga di Codpolitan gitu kan. Mau yang agak jadul kayak jQuery misalnya, atau sampai yang modern kayak sekarang kita Svelte atau Vue.js atau React, itu ada semua di Codpolitan. Nah, paling yang masih minim di kita adalah yang iOS gitu-gitu. Eh, Mobile masih banyak kan di Android, tapi kita udah punya banyak sekali kelas online di Codpolitan. Oke. Ada ratusan lah ya, ratusan. Oke, oke. Berarti udah banyak lah ya Kang pilihannya Ya, buat teman-teman kalau mau belajar ya. nyaris kalau misalnya orang mau belajar coding sesuatu, tinggal datang aja ke Codpolitan, cari mau belajar apa gitu kan. Harusnya insya Allah udah ada materinya. Oke, mantap, mantap. Makanya aku baca-baca juga ini Codpolitan lagi ada kerjasama ya Kang sama Alibaba Cloud juga ya Kang. Soal Ya. program beasiswa ya Kang. Boleh Kang dikasih tahu teman-teman Kang. Ya, kalau kerja sama Alibaba sebenarnya udah 3 tahun lebih. Kita udah jadi partner Alibaba sejak 3 tahun terakhir ini ya. Bahkan di tahun em, sebelumnya kita dapat nominasi dari Alibaba jadi Best Community Partner dari Alibaba di Indonesia Hmm. gitu. Eh, dan terakhir sekarang kita bikin apa namanya beasiswa untuk belajar coding namanya Dev Handal atau Developer Handal panjangnya. Developer Handal ini sederhananya beasiswa ya. Beasiswa belajar coding. Kalau sekarang batch 1 ini atau program pertama lebih tepatnya ya, kalau tidak disebut batch 1. Karena nanti mungkin akan ada format-format yang berbeda. Nanti rencananya Dev Handal ini adalah uh, apa namanya, bukan platform ya, program untuk beasiswa coding ya. Nanti mungkin ada beasiswa yang lain yang akan kita tawarkan di Dev Handal ini. Untuk yang sekarang atau program pertama ini kita ada program untuk belajar JavaScript developer expert. Jadi ini belajarnya selama 1 tahun nanti belajar di Codpolitan. Kita udah susunin roadmapnya ini kalau dijual sama apa namanya materi sama programnya, saya bahkan dapat sertifikasinya juga ini sekitar 2.500.000. Itu kan kita Oke. kasih beasiswa untuk kuota maksimal 3.000. Kuota maksimal 3.000.
Sekarang sih sudah ada hampir 2.000 orang yang sudah yang sudah dapat ya, sudah dapat beasiswanya. Eh, yang mendaftar untuk ikutan program ini ya sekitar 12 ribuan. 12 ribu orang mendaftar di program ini, tapi yang kita kasih, yang udah benar-benar kita kasih baru 2.000 orang. Masih ada 1.000-an lagi, tapi kayaknya nggak sampai 3.000 kuota maksimalnya. Tapi di 2.000 udah. Soalnya beberapa di 12.000 ini belum benar-benar nyelesain misi yang kita kasih. Jadi ada sederhananya kita kasih misi, mereka nyelesain misi tersebut dan nanti sebagai benefitnya kita kasih beasiswa gitu. Oke, Gitu. oke. Berarti itu setara 2 jutaan ya tadi Kang, 2 juta. 2.500.000. 2.500.000. Itu udah beasiswa belajar coding 1 tahun. Kemudian ada sertifikasi developer internasional, ada 2 ya. Developer cloud computing sama developer verified dari Alibaba kayak gitu. Jadi nggak cuma Oke. beasiswanya doang, bahkan kita ada sertifikasi. Itu sertifikasi mahal kalau misalnya beli. Gitu. Ya, ini interesting sih Kang, karena lihat berkaca yang lain ya kan, maksudnya jika berkaca di platform pembelajaran yang lain kan mengeluarkan jarang banget ya kasih beasiswa gratis nih Kang. Kok berani Kang Codpolitan ngasih beasiswa gratis? Boleh diceritain nggak Kang gimana tips-tips dikit lah Kang kok bisa memberikan beasiswa yang gratis, karena secara jumlah ya 2.000 dikali aja 2.500.000 lumayan Kang budgetnya ya. Gimana tuh Kang bisa mengadakan, ya itu bisa jadi ladang pahala juga sih buat Kang Kresta ya, bisa ngasih Amin. pendidikan yang gratis buat teman-teman. Cuman kan pasti setiap kegiatan dan apapun itu pasti butuh modal kan Kang. Betul. Nah dari Kang Kresta sendiri gimana Kang mengelola itu Kang? Itulah kita kenapa butuh partner. Oke. Alibaba itu. Jadi pada dasarnya Codpolitan dan Alibaba. Jadi sebenarnya yang membiayain di sini ya Alibaba salah satunya. Kita memang punya concern ya teman-teman. Punya concern untuk membantu programmer pemula buat dapat roadmap belajar yang bagus juga. Makanya kita bikin program ini karena ngerasa sebenarnya runtutannya gini ya. Belajar coding itu yang paling susah itu di momen-momen awal ya. Momen-momen awal. Ketika orang yang dari zero nih mau belajar coding, proses inisiasi dia belajar coding pertama itu yang paling susah. Ketika sudah masuk belajar dan sudah mengerti polanya, itu akan lebih mudah. Itu ibarat kayak kita mendorong batu ya. Kalau misalnya batu diam, kita dorong. Maka ada namanya gaya inersia di situ. Gaya inersia itu di mana batunya jadi lebih berat ketika didorong pertama sampai benar-benar bergerak. Ketika batu itu udah benar-benar bergerak, maka nanti menjadi lebih mudah buat kita dorong selanjutnya gitu kan. Nah, itu juga belajar coding. Belajar coding itu ketika proses belajar awalnya yang paling susah. Makanya orang yang gagal ketika mulainya, maka dia pasti gagal selanjutnya. Nah, adapun orang yang sudah melewati proses inisiasi ini dan sudah sampai level tertentu, nanti ketika belajar dia akan mudah gitu. Jadi proses paling susah dalam belajar coding itu berdasarkan pengalaman saya adalah ketika inisiasi belajar di awal ini, ketika dari 0 nih sampai belajar coding sampai mulai mendapatkan kenyamanan belajar coding, ini yang paling susah. Nah, makanya kita coba fasilitasi di sini dengan memberikan roadmap awal yang lengkap. Kita kasih roadmap awal yang lengkap, makanya beasiswa developer handal ini ya memang targetnya untuk orang-orang yang belajar masih newbie ya, masih awal buat belajar. Kita kasih roadmap yang banyak, yang jelas lebih tepatnya. Kita kasih roadmap yang jelas untuk belajar supaya mereka lebih mudah belajar gitu. Ya, betul banget Bang. Karena kebanyakan teman-teman juga overwhelmed ya. Maksudnya kayak mau mulai belajar IT tapi nggak punya roadmap yang jelas, akhirnya itu. Kok banyak ini gitu. Nah, itu dia. Padahal harus step by step ya Kang semuanya ya Kang. Dan memang IT itu kan banyak sekali, coding ya lebih tepatnya coding. Iya. Pemrograman itu kan banyak sekali. Bahasa pemrograman aja ada banyak banget bahasa pemrograman. Terus jangankan bahasa pemrograman, bahkan kode editor aja banyak banget gitu kan. Betul. Jadi kadang-kadang buat orang pemula, gila banyak amat sih. Gue harus mulai dari mana nih? Milih bahasa pemrogramannya yang mana nih? Yang bisa gue pelajari pertama. Terus nggak cuma itu, milih frameworknya yang mana nih yang harus dipelajari. Nggak cuma itu lagi, milih kode editornya yang mana nih gitu kan. Banyak sekali yang perlu dipilih. Makanya kalau di Codpolitan kita pilihin karena pada dasarnya
bahasa pemrograman atau teknologi pertama yang dipelajari itu ya jadi bahasa ibu aja nanti ke depannya. Kita tuh selalu bilang ini adalah jadi bahasa ibu pemrogramannya. Kedepannya kalau mau belajar bahasa programan yang lain, ya dia bisa merujuk ke bahasa ibu pertama dia, gitu kan? Kayak kita sekarang kan, kita belajar, kita punya bahasa ibu, sebut saja bahasa Indonesia ya. Iya. Bahasa Indonesia adalah bahasa ibu kita. Ketika kita belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Perancis, dan bahasa yang lainnya, maka kita bisa gunakan bahasa ibu kita sebagai asosiasi bahasa tadi. Oh, kalau buku di bahasa Indonesia, buku, kalau di bahasa Inggris, book, ya kan? Nah, itu Iya. ada rujukannya. Oh, buku, ya kan? Kalau di bahasa Arab itu kitab, kitabun, gitu kan? Jadi kitabun itu buku. Book itu buku. Ada rujukan bahasa awal, bahasa dasar yaitu bahasa ibu bahasa Indonesia yang jadi patokan dia buat belajar bahasa yang lain. Nanti even kita udah bisa bahasa Inggris nih, ya tinggal bisa belajar bahasa Arab atau bahasa yang lain, ya rujukannya ke bahasa ibu kita tadi, bahasa Indonesia tadi. Belajar coding juga gitu. Kalau kita belum punya bahasa ibunya, ya susah, ya kan? Makanya belajar bahasa ibu aja dulu, belajar bahasa ibu pemrogramannya dulu. Apakah itu misalnya PHP lah atau JavaScript lah. Makanya kita kasih roadmap dulu buat supaya orang yang sebelumnya belum punya bahasa ibu pemrograman, belum bisa sama sekali ya, memiliki bahasa ibu dulu dalam pemrograman. Ya apalah itu misalnya JavaScript lah atau PHP lah, kita pilihin biasanya. Nah, masalah di salah satu program kita yang namanya kelas fullstack.id itu kita kita langsung pilihin nih belajarnya udah diurutin aja nih gini. Nanti kalau misalnya teman-teman mau belajar yang lain setelahnya aja, teman-teman udah kuasai ini sampai level tertentu ya tinggal belajar yang lain itu akan mudah gitu. Oke. Seru banget nih Kang. Aku pertama kali nih dengar konsep bahasa ibu. Ya, sebenarnya itu aku pernah kan denger ya. Memang belajar bahasa program itu kayak belajar bahasa. Cuman konsep bahasa ibu nih ini sih sebenarnya jawaban atas pertanyaan teman-teman harus mulai dari mana. Ya tinggal pilih aja nanti sisanya yang lain menyesuaikan gitu ya Kang. Betul, betul. Pilih satu dulu aja. Oke, Kadang-kadang benar-benar. gini sih, kadang-kadang orang tuh mungkin ya karena banyaknya informasi juga kali ya. Betul. Oh, oh, Python bahasa terbaik misalnya. Ada Iya bener banget kata Kang. kata, kata orang Python antusias kan. Python antusias bilang Python terbaik. Wah, ada orang JavaScript. Wah, pakai JavaScript aja nih yang paling baik nih, paling modern Iya. gitu kan. Sekarang semua pakai JavaScript. Jangan pakai PHP. PHP bentar lagi mati gitu kan. Jadi saling ledek-ledek gitu. Orang PHP ini PHP masih hidup sampai sekarang. Jadi kadang-kadang ada pertarungan di bahasanya sendiri kan. Sehingga buat newbie itu bingung. Gue harus belajar dari yang mana nih? Katanya bagus yang ini, katanya bagus yang ini, katanya bagus yang ini. Sebenarnya yang paling bagus adalah mulai aja dulu. Mulai aja dulu Betul. bahasanya. Salah satu pilih, nanti ketika udah belajar, kita akan ngerti. Karena pada dasarnya strukturnya akan mirip-mirip. Iya, Gitu. Kayak betul. kita belajar bahasa ibu, belajar bahasa manusia aja ya. Di bahasa Indonesia kan ada apa namanya? eh Format SPOK ya. SPOK, subjek, predikat, objek ya kan. Keterangan ini kan. Nah, di bahasa Inggris juga mirip kan. Subjek, predikat, objek gitu kan. Nah, di bahasa Arab dibalik kan. Fiil, fa'il, maf'ul bih gitu kan. Iya. Jadi ya mirip-mirip pada dasarnya ada yang namanya subjek, ada yang objek, cuma namanya beda-beda, urutannya beda-beda. Kalau di bahasa Indonesia subjek dulu, kalau di bahasa Arab predikat dulu gitu kan. Predikat dulu, kata kerjanya dulu, baru pelakunya, baru subjeknya, baru apa namanya? Objeknya, maf'ul bihnya. Nah, di bahasa Indonesia eh, subjeknya dulu, kemudian predikatnya, kemudian objek. Nah, tapi kan ada format itu yang kita bisa asosiasikan kalau kita sudah punya bahasa tertentu yang buat dijadikan patokan gitu kan. Misalnya kita bahasa ibunya Indonesia, ya tinggal mau belajar bahasa yang lain tinggal oh ternyata gini, kalau di bahasa ini segini, kalau di bahasa ini gini gitu kan. Tapi kalau misalnya kita nggak punya bahasa sama sekali, itu kayak bayi aja. Bayi kan belum punya bahasa nih. Akhirnya ketika berkenalan dengan dunia, dia harus mempelajari satu bahasa dulu, bahasa orang tuanya. Gitu. Betul. Betul, betul, betul. Sama kayak belajar programan, kalau bayi masih zero nih belum punya bahasa programan yang dikuasai, ya belajar dulu bahasa ibu. Bahasa ibu gimana? Ya tergantung di lokasi aja. Kalau kamu lahir di Indonesia, belajar bahasa ibu Indonesia gitu. Benar-benar. Ya, benar. Jadi ya udah pilih aja dulu misalnya teman-teman mau belajar mobile ya, yang Hmm. paling deket di kampus ada materi Kotlin ya, udah Kotlin aja Hmm. dulu ya Kang. Nanti Yap. urusan ke belakang mau belajar yang lain bisa sebenarnya gitu. Oke. Jangan pusing sama orang-orang yang kayak tadi teknologi entusias tadi. Dia suka suka ngejelek-jelekin bahasa yang lain dan kamu jadi Benar, bingung. benar. Benar, benar, benar. Jadi Ini overwhelmed nih aja teman-teman. em, teknologi, framework, bahasa programan itu bukan agama ya. Benar Jadi Kang.
dia itu cuma alat aja, alat aja. Iya. Kamu bisa ganti kapan aja kamu mau. Jangan dijadikan teknologi sebagai agama. Kalau agama kan kita bisa jaga sampai mati, kita imanin ya. Saya Betul. adalah PHP sampai mati, enggak kan? PHP program sampai mati. Ya kalau ada yang lebih bagus, kenapa nggak pelajari aja gitu kan? Jadi jangan jadikan bahasa programan sebagai agama. Ya, itu cukup jadi teknologi aja, jadi tools aja gitu. Oke, benar 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 benar. Oke, menarik nih, ada dua konsep soal bahasa ibu dan agama itu, bahasa program itu bukan agama ya teman-teman. Jadi ya keep going aja gitu. Nanti mulai Ya. dari satu, nanti baru update-update yang lain. Oke. Eh baik lagi Kang, aku jadi kayak kan nih, ya udah keren banget nih Kang Kresna udah bikin beberapa banyak program gitu buat teman-teman, dan ya yang saat ini lagi ongoing ini gratis ya Kang. Nah, Hmm. sebenarnya tadi udah kejawab sih Kang, kayak soal ya sebenarnya ini terjadi ya karena Kang Krisna sendiri udah punya personal branding yang kuat gitu ya, kemudian skill negosiasi yang tidak diragukan lagi ya. Tapi soal bicara itu aja Kang, ya setiap orang pasti kayak bisa belajar ya gitu untuk dua hal yang tadi gitu kan. Tapi soal networking itu kan hal yang beda ya Kang. Networking Hmm. itu mahal ya Kang. Termasuk Cosmopolitan ini punya networking yang nggak main-main menurut aku pribadi nih Kang. Nah, ada tips nggak dari Kang Krisna sendiri buat teman-teman yang mau berjejaring ya? Sampai mungkin kalau dari Kang sendiri kan udah berjejaring sampai ke Alibaba Cloud nih, sampai bisa ada kerjasama. Itu gimana sih Kang bisa bisa punya networking IT yang sedemikian gitu? Yep. Ini sebenarnya agak cukup susah buat, terutama buat nerd. Even buat saya ini agak susah sebenarnya berjaring. Berjaring itu sesuatu yang melelahkan buat saya sebenarnya. Tapi mau nggak mau harus saya lakuin. Eh, buat beberapa orang yang introvert, termasuk saya, berjejaring itu melelahkan sebenarnya. Tapi teman-teman mau nggak mau kita harus lakuin sih. Mau nggak mau harus kita lakuin ya. Kita harus keluar dari rumah, kita harus keluar buat bertemu dengan orang lain gitu kan. Even itu melelahkan gitu kan. Jadi tipsnya apa? Cuma satu sebenarnya. Keluar aja dari rumah, kenalan. Sementara tinggalin codingnya dulu gitu kan. Ya ikutan kumpul komunitas termasuk nih. Ini sebenarnya bocoran nih. Tapi ini tayangnya kapan ya? Coming Saya soon kasih tahu Bang, aja coming dulu. soon. Kasih tahu aja dulu Kang. Terlepas ya. Jadi saya lagi develop komunitas di Bandung nih. Mungkin ketika video ini rilis udah udah launching kali gitu ya. Karena besok besok kita mau launching sih. Jadi ini teman-teman buat yang nggak tahu, ini direkam di tanggal 21 Oktober ya. Jadi tanggal 22 besok saya sama teman-teman praktisi IT Bandung, mungkin nama-namanya teman-teman kayak kenal, kayak Sandi Gagali, eh, Oke. terus Haidar, Eko Kurniawan, siapa lagi, Hendy Santika, dan lain-lain. Ini nama-nama besar ini besok akan berkumpul kita. Kita berkumpul di Bandung. Kita akan bikin namanya komunitas Bandung Dev. Komunitas Bandung Dev. Nanti rencananya akan ada program-program yang mungkin bisa diselenggarakan oleh komunitas Bandung ini. Bandung Dev ini entah itu meet up atau seminar dan lain sebagainya. Jadi ini juga salah satu sarana yang kita mau coba provide ya untuk orang-orang yang mau belajar coding dan bisa berjejaring. Karena pada dasarnya ya, even kita suka diem di rumah karena mungkin nyaman dengan fasilitasnya, kita senang sama setup komputer kita senang coding gitu kan. Tapi ya mau nggak mau kita harus bertemu dengan manusia juga gitu kan. Nah makanya kita wadahi dengan salah satunya dengan komunitas ini gitu kan. Jadi ya buat teman-teman Bandung, kalau misalnya nanti mau ikutan komunitas, bisa salah satunya ikutan komunitas Bandung Dev ini. Kami yang inisiasi, saya advisernya juga di sini. Nah, jadi nanti bisa ikutan. Insya Allah besok kita mau launching tanggal 22 Oktober, acaranya besok. Tapi mungkin event pertamanya nanti saya nggak tahu. Tunggu aja nanti ya teman-teman. Nanti akan ada infonya lah. Entah teman-teman bisa ikutin di sosial media saya, buat apa namanya, informasinya, atau di sosial media nama-nama yang saya sebutkan tadi. Oke, mantap. Wih, dikasih bocoran duluan nih. Mungkin dari kita nanti boleh lah speak ya Kak di Instagram kita nanti buat ini. Oke, keren keren keren. Tapi ini nggak available buat orang Bandung aja kan? Misalnya Enggak, saya nih enggak. main ke Bandung, atau nanti Enggak, ada event bebas-bebas. online-nya juga.
Overall kita mau coba fokus offline sih. Jadi, Oh, oke. tapi online akan tetap ada. Online akan tetap ada, kita akan ada. Nanti mungkin ketika event pun kita akan ada rekaman videonya juga. Mungkin nanti bisa diakses di Codpolitan juga, channel YouTube Codpolitan misalnya, dan lain sebagainya. Tapi kita memang mau fokusnya untuk awal ya. Kita mau bikin yang offline karena saya rasa beberapa tahun terakhir ini kan kita terbatas karena pandemi, ya kan? Betul. Awalnya kita suka sama sesuatu yang offline, kemudian komunitas offline banyak ya kan. Pandemi merubah banyak hal, termasuk akhirnya kita masih mager, walaupun pandeminya sudah selesai misalnya, tapi magernya masih ada. Betul. Magernya masih ada, masih enggak masih pengen santai-santai di rumah, tapi ya kita coba keluar rumah sekarang, mau coba bikin sesuatu untuk offline lagi gitu kan. Nanti teman-teman dari luar Bandung juga pada dasarnya bisa ikutan. Cuma ya nanti mungkin nggak terlalu banyak lah saya bocorinnya, nanti teman-teman bisa update selanjutnya ya. Nanti pokoknya kita akan ada bikin komunitas namanya Bandung Dev. Nanti update informasi selanjutnya ya teman-teman bisa ikutin di buat sementara mungkin bisa ikutin di channel di akun sosmed saya mungkin atau sosmed teman-teman yang tadi namanya saya sebutkan. Oke, mantap. Oke, boleh teman-teman yang berada di wilayah Bandung dan sekitarnya ya, dicatat tanggalnya aja dan pantengin terus Instagram masing-masing ya tadi. Oke. Oke, Kang, kita move lagi nih, Kang. Tadi udah bicara soal berbagai macam tips ya, Kang. Pasti di balik itu pasti ada struggle-struggle lah yang pernah Kang Kresna hadapi gitu kan. Baik itu sebagai software engineer sendiri ataupun CEO lah dari perusahaan yang Kang Kresna bangun. Nah, itu apa aja tuh, Kang? Struggle banyak banget ya. Salah satunya tadi saya sebutin, saya adalah orang yang introvert. Bertemu dengan manusia adalah sesuatu yang melelahkan buat saya. Saya bisa negosiasi, saya bisa public speaking, dan lain sebagainya. Tapi berbicara dengan orang tentu tetap melelahkan buat saya. Jadi introvert itu bukan berarti nggak bisa ngobrol depan umum, bukan berarti nggak bisa berkomunitas. Tapi memang ketika berkomunitas atau berjejaring itu sesuatu yang cukup melelahkan buat saya. Kadang-kadang ketika habis ikutan event kayak tadi kan, event misalnya komunitas, ya saya itu cukup terkuras energinya gitu kan. Saya harus istirahat. Sebagai CEO saya harus bertemu dengan banyak orang. Tapi di sisi lain sebagai seorang introvert ketika ketemu banyak orang saya cukup lelah ya kan. Dan itu salah satu tantangan buat saya sendiri. Kadang-kadang malas untuk meeting gitu kan, ketemu orang. Itu ada rasa-rasa malas karena pengennya santai atau duduk di rumah gitu kan, atau di kantor aja cukup gitu kan. Nah, gitu juga. Jadi itu salah satu struggle saya sebagai CEO dan termasuk praktisi IT ya sebelumnya. Karena saya nggak suka ketemu banyak orang, tapi mau nggak mau harus ketemu banyak orang. Itu salah satunya lah ya. Kemudian struggle yang kedua adalah saya adalah praktisi. Saya adalah coder sebelumnya. Even sekarang saya, walaupun sekarang udah nggak terlalu suka coding ya, bukan berarti masih nggak suka, tapi lebih tepatnya sekarang karena udah ada tim khusus ya yang handle ya. Jadi saya serahkan urusan teknis ke tim devnya. Jadi sekarang saya lebih fokus ke bisnis ya kan. Nah, saya adalah orang IT, saya adalah praktisi IT yang biasanya coding. Dan ketika saya membangun sebuah perusahaan, maka saya harus memikirkan tentang bisnis. Nah, bisnis adalah sesuatu yang sebelumnya nggak pernah saya pelajari karena saya kan kuliahnya juga jurusan IT gitu kan. Kemudian cita-cita saya menjadi programmer gitu kan. Nah, ketika saya harus mengambil posisi sebagai orang bisnis, mau nggak mau saya harus belajar lagi nih. Jadi akhirnya saya banyak pelajari, apalagi dalam bisnis itu kan coding ini lebih lebih apa ya? Belajar coding itu lebih scientific menurut saya ya, lebih Betul. terukur, dibanding belajar bisnis. Belajar bisnis kadang-kadang kayak tadi, saya mau bikin nyankot tiba-tiba yang bagus adalah Codpolitan itu kan. Kesulitan, betul, Kang. Jadi tidak ada aturan pasti, selalu berubah, keadaannya berubah. Jadi selalu membuat kita berada pada posisi yang harus harus tetap belajar, harus belajar terus gitu. Gitu sih. Itu yang struggle-nya. Tidak tidak pernah mencapai fase di mana itu aman. Sebelum pandemi kami nyaman dengan yang namanya training offline. Itu bisa menghasilkan ratusan juta per bulan dengan training offline-nya kan. Kemudian tiba-tiba pandemi datang, ya hilanglah semua itu tadi gitu kan. Jadi kami harus mikir lagi nih, akhirnya ya bikin kelas online segala macam gitu kan. Ya seperti kita bikin programnya yang sekarang gitu kan. Bagaimana caranya kita ngasih beasiswa tapi dapur kita tetap
terisi juga gitu kan. Di satu sisi saya pengen ngasih ngasih beasiswa untuk memberi manfaat ke banyak orang, tapi di sisi lain kan dapur harus terisi kan. Betul, Harus betul, betul. harus ada bensin yang harus kita isi kan. Nah, harus muter otak gimana caranya gitu kan. Nah, gitu-gitulah. Oke, oke. Jadi harus belajar terus. Keren ya. Berarti berarti sangat keluar dari zona nyaman kalau memang Kang Kresna sendiri adalah pribadi yang introvert ya Kang, karena sebagai Betul. CEO pasti harus Sangat tidak nyaman. berjejaring banget tuh Kang. Oke, 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 menarik, menarik Kang. Oke, nah tadi udah bicara struggle nih Kang. Nggak adil rasanya kalau kita nggak bicara benefit yang didapatkan Kang. Mungkin boleh spill sedikit lah. Apa aja sih Kang benefit kalau memang kita tuh serius nih buat terjun di dunia IT? Yang Kang Kresna pribadi rasain Kang sejauh ini. Oke. Benefit yang paling saya rasakan adalah di akses informasi. Jadi sebagai orang yang berkecimpung di bidang teknologi dan selalu mengamati perkembangan teknologi, saya jadi tahu bahwa dunia kedepannya bakal seperti apa gitu kan. Kayak sekarang aja nih ya, kita sudah paham bahwa AI itu sangat masif perkembangannya. Ditambah dengan viralnya ChatGPT, itu menjadi lonjakannya apa namanya eh, eksponensial ya perkembangan AI. Sekarang tuh AI udah jadi teman kita ya sehari-hari. Dan saya sebagai praktisi IT dan sebagai orang yang berkecimpung di bidang IT tahu hal itu ya. Saya tahu betapa berbahayanya bahkan kalau misalnya kita AI ini tidak bisa dimaksimalkan dengan baik. Jadi saya tahu. Nah, di lain itu ada orang yang mungkin nggak dapat akses informasi itu, sehingga mungkin mereka belum siap dengan perubahan ini. Buat saya, kayak perubahan AI dan teknologi-teknologi lain itu saya paham. Kedepannya akan seperti apa, seperti apa. Kedepannya mungkin skill set yang perlu dimiliki adalah ini dan ini dan ini, gitu kan. Itu saya tahu, karena saya berada di, istilahnya punya privilege di bidang IT dan saya tahu update informasinya, gitu kan. Sedangkan orang lain yang mungkin tidak berada di bidang IT gitu kan, nggak tahu nih akan kemajuan ini nih. Tahu-tahu tiba-tiba dunia sudah berubah aja gitu kan. Oh Betul Kang. ternyata nanti tiba-tiba orang udah nggak butuh misal ini ya. Oh ternyata sudah tidak ada lagi uh, kasir di apa namanya di minimarket. Tiba-tiba semua berubah jadi robot gitu kan. Mereka tiba-tiba kaget gitu kan. Banyak orang yang tidak tahu informasi ini biasanya akan terkaget-kaget karena tiba-tiba saja dunia berubah gitu kan. Mereka belum tahu apa-apa, tiba-tiba harus belajar hal yang baru. Sedangkan kita yang punya akses informasi sudah bisa mengantisipasi. Oh ternyata kita harus belajarin dulu nih, kedepannya bakal seperti ini nih. Skill set apa aja yang harus dimiliki kita udah tahu. Jadi salah satu benefit yang sangat saya rasakan adalah privilege di bidang informasi. Gitu. Hmm. Jadi saya tahu lebih dahulu dibanding orang lain yang mungkin tidak berada di bidang ini. Saya tahu perkembangan teknologinya. Saya tahu mungkin kedepannya akan seperti ini nih, prediksi-prediksinya gitu kan. Orang lain yang mungkin nggak ada di bidang ini, biasanya kaget-kaget aja gitu kan. Oh ternyata udah begini, oh ternyata udah gini gitu kan. Iya benar-benar Gitu, banget. gitu sih. Dan mungkin ini kejadian kayak menarik. Aku sekalian bahas sedikit yang soal ini ya, yang TikTok Shop ya ini ya. Hmm. Banyak teman-teman yang kaget kan akan perubahan itu, kemudian ya solusinya terakhirnya mereka minta tutup gitu dan lain Nah, ya. sebagainya gitu. Kayak gitu. Ya, Orang yang tidak berada, yang tidak punya akses ini bahkan mungkin tidak siap dengan perubahan ya iya pasti benar-benar. pasti susah sih gitu. Iya, iya. Jadi kayak apa ya Kang, mereka merasa terancam gitu akan adanya teknologi kalau mereka nggak bisa tahu sisi baiknya dari teknologi gitu. Nah ya bener sih, itu privilege ya buat teman-teman yang aware banget ya soal perkembangan teknologi. Tapi mau nggak mau mereka harus belajar ya harusnya Kang, Yep. karena ya inilah teknologi mau nggak mau itu bakal jadi apa, future nggak future, udah sekarang pun sudah mulai ya gitu. Jadi ya buat teman-teman ya penting lah, mau dari bidang apapun ya Kang ya, harus tetap aware lah sama teknologi sekarang gitu. Gini kata kuncinya, selalu Hmm, ya, selalu revolusi industri itu karena teknologi. Selalu. oke. Mulai dari revolusi industri pertama, tahu mesin uap itu Iya adalah betul betul. teknologi merubah banyak hal yang awalnya semuanya dikerjakan manual. Ternyata ada yang namanya mesin uap diciptakan. Betul Mesin uap Kang. diciptakan. Akhirnya muncullah banyak. Akhirnya
bisa produksi bisa lebih masif. Yang awalnya menjahit, bikin baju itu dianyam semua gitu, disulam. Akhirnya tiba-tiba jadi ada mesin yang bisa bekerja dengan mesin uap tadi. Yang awalnya jalan kaki, tiba-tiba muncullah teknologi kereta api dengan mesin uap gitu kan. Itu karena teknologi mesin uap. Kemudian revolusi selanjutnya kan muncul listrik. Ah itu teknologi lagi. Ya. Selanjutnya muncul komputer dan internet gitu kan. Dan selanjutnya dan selanjutnya. Biasanya revolusi di bidang industri terjadi gara-gara lompatan atau perubahan dari si teknologi. Biasanya teknologi lah yang menjadi penyebab adanya revolusi. Makanya kalau kita tahu di teknologi, maka kita bisa tahu nih revolusi selanjutnya seperti apa gitu. Oh, Ini selalu revolusi di bidang industri itu karena efek dari teknologi. teknologi. Oke, oke, bener, 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 Kang. Ya, 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 iya sih, bener ya, Kang. Teknologi, cuman ya tergantung masanya aja waktu teknologi apa yang perlu Iya, dikembangkan iya. kan. Iya, Eh, itu Iya, iya, teknologi iya. kan. Iya, Mesin betul, uap itu betul. teknologi kan. Betul, 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 Kang. Betul, betul. Oke, oke. Betul, betul, teman-teman ya. Jadi jangan jangan apa ya, takut akan perubahan sih ya buat teman-teman sekarang ya, Kang. Kalau kita Ya, nggak perubahan mau, itu keniscayaan. iya makanya Kang. Kalau aku juga agak ini ya baca berita kemarin soal itu, jadi kayak bener kata Kang Resna. Jadi kalau privilege buat teman-teman yang belajar teknologi ya kita tahu gitu akan hal itu gitu. Oke, lanjut nih Kang. Mungkin ini pertanyaan dua terakhir nih Kang. Oke. Tadi Kak Krisna bisa dibilang software engineer iya ya Kang, kemudian CEO iya, dan juga aktif di networking nih, lagi mau bangun community juga gitu kan. Gimana sih Kang waktunya gitu Kang Krisna bagi waktunya gitu, kemudian boleh ceritain lah gimana tips dari Kang Krisna sendiri nih buat manajemen waktu. Oke. Tipsnya sebenarnya apa ya? Fokus aja ya. Jadi kadang-kadang salah satu kelemahan saya tuh saya nggak bisa ngerjain banyak hal dalam waktu yang berdekatan. Saya biasanya cuma bisa ngerjain satu hal dalam satu waktu dan nggak bisa banyak hal. Jadi kadang-kadang saya memang harus ngebagi. Sekarang ngerjain apa dulu gitu kan. Kayak sekarang misalnya Codpolitan. Sekarang kan selain Codpolitan saya nggak punya pesantrenku ya. Pesantrenku itu aplikasi manajemen pondok pesantren modern. Jadi ada Oke. aplikasi buat monitoring santri yang dipegang sama wali santri. Kemudian ada aplikasi yang dipegang juga sama pondok pesantren buat melakukan manajerial pondok pesantren. Sehingga ini terintegrasi sehingga ketika ada aktivitas santri atau manajerial pesantren ini eh, mudah buat pesantren gitu. Dan si wali santri pun tahu ini salah satunya yang saya punya. Selanjutnya sekarang saya juga punya madrasah digital kan. Iya betul. Madrasah digital ini yayasan madrasah digital. Sebenarnya udah lama yayasannya berdiri, cuma belakangan ini saya mau revamp sedikit konsepnya. Sekarang saya mau ubah menjadi semacam media dakwah, bukan media dakwah sih, lebih tepatnya media belajar untuk belajar digital skill dan literasi digital khusus Muslim sih, khusus generasi Muslim gitu kan. Nah, ada beberapa produk yang memang sekarang saya pegang gitu kan. Bagi waktunya gimana? Biasanya saya bagi waktu berdasarkan hari. Kalau tips saya sekarang hari Senin, maka saya menjadi Codpolitan, gitulah. Saya pegang Codpolitan. Atau kalau misalnya ada ya sore-sore saya ngerjain yang lain gitu kan. Kemudian Selasa saya ngerjain apa gitu kan. Saya bisa fokus di apa namanya di bidang yang saya kerjain itu gitu kan. Gitu-gitulah. Oh, Jadi memang saya kelemahannya nggak bisa banyak hal dipikirin bareng. Jadi kadang-kadang eh, pencatatan apa namanya saya bagi berdasarkan hari atau eh, batas waktu sholat biasanya. Jadi dari pagi sampai zuhur saya ngerjain ini. Zuhur sampai asar saya ngerjain yang lain gitu kan. Asar sampai jam 5 saya ngerjain ini gitu. Biasanya saya kayak gitu. Jadi saya bagi fokusnya kayak gitu. oke. Dan yang paling penting adalah pencatatan agenda gitu. Kadang-kadang kita suka bingung kalau nggak bikin agendanya. Jadi saya pakai Google Google apa namanya kalender gitu kan buat atur jadwalnya gitu sih. Ya sesederhana itu sama yang terakhir paling to do. Saya ngerjain apa? Tulis ya Kadang-kadang Kang. gini, to do list. To do list itu penting banget teman-teman. Kadang-kadang ini dulu ya, kita suka nggak tahu mau ngerjain apa. Padahal pekerjaan itu banyak. Betul, Kenapa? Karena nggak dicatat detailnya. betul, betul Kang. Gitu. Jadi penting bikin to do list. Jadi teman-teman bikin apa yang perlu dikerjain. Nah tinggal rujukannya ke situ. Gitu sih. Betul, betul.
Jadi secara segi waktu kita udah bagi ya Kang fokusnya tadi, kemudian pas Hmm. pas di waktunya kita udah tahu mau ngerjain apa gitu ya kan kalau kita Hmm. bikin kayak gitu. Ya, ya sebenarnya nggak muluk-muluk ya, sederhana aja itu. Sebenarnya semua orang mungkin sudah tahu tipsnya. Tapi itu Iya, yang cukup efektif buat saya. ya betul betul. Ya, kebanyakan teman-teman ya orang udah tahu Kang, tapi nggak semua eksekusinya menjalankan kan, karena ada banyak orang juga yang ini ya Kang, apa namanya, dia nggak, itu kan orang-orang yang sistematik katanya Kang. Karena kebetulan aku sama Kang Krisna sama nih Kang. Kalau nggak dicatat di Google Calendar atau to-do list aku menganggap itu tidak ada di agenda aku gitu. Tapi itu works banget sih teman-teman. Aku setuju banget sama Kang Krisna karena so far sih sangat membantu ya untuk efektivitas dan efisiensi lah dalam tas yang mau dikerjain hariannya gitu. Oke, last nih Kang. Mungkin boleh dari Kang Kresna kasih sebuah nasihat atau pesan buat teman-teman yang sekarang lagi baru mau terjun di tech industry atau sedang berjuang buat terjun as a Android engineer dan lain sebagainya, boleh dikasih pesan-pesannya kan teman-teman Kang. Oke, pertama-tama, kalau teman-teman terjun ke industri teknologi ya, entah itu mungkin nggak sebagai programmer aja ya, banyak yang industri teknologi ya, yang lainnya juga. Pertama-tama ini adalah industri yang sangat bertumbuh dengan sangat cepat ya, pertumbuhannya cepat banget. Sekarang ada ini, besok udah ada lagi yang baru, gitu. Besok ada lagi yang baru, gitu kan. Eh, Percepatannya, perkembangannya sangat cepat. Mungkin beda sama industri-industri yang lain. Mungkin perkembangannya tidak semasif di bidang teknologi. Tapi ya tadi privilege-nya adalah teman-teman punya akses informasi yang lebih awal dibanding yang lainnya. Sehingga yang harus teman-teman perhatikan adalah ketika teman-teman masuk di dalam industri IT atau teknologi ini, teman-teman harus jadi pembelajar sejati. Karena kalau misalnya teman-teman nggak jadi pembelajar sejati, ya pasti ketinggalan aja gitu kan. Karena masuk ke industri IT, artinya teman-teman siap belajar kapan aja dan selalu belajar. Karena selalu ada hal yang baru yang bisa dipelajari gitu kan. Akan banyak hal expire dengan sangat cepat di bidang teknologi. Jadi teman-teman harus isi terus dengan sesuatu yang baru, pelajari terus. Jadi itu pesan dari saya itu pesan paling pentingnya ya, pesan paling penting. Saya rasa kalau teman-teman mau masuk di bidang industri teknologi, teman-teman harus jadi pembelajar sejati. Itu aja. Benar-benar setuju banget Kang. Kalau kata ini, stay foolish, stay curious ya Kang, kalau udah masuk Yap. di tech industry ini. Oke. Oke, terima kasih banyak Kang Kresna. Seru banget obrolan hari ini perihal lika-liku lah perjalanan Codpolitan yang dulunya hanya proyek mahasiswa gitu ya, menjadi platform belajar coding yang terpercaya. Sebenarnya masih pengen banyak ngobrol lagi nih Kang, tapi karena waktunya juga udah lebih cukup ya. Jadi tenang aja teman-teman, nanti kapan-kapan lagi kita bakal ketemu di iTalk lainnya dengan topik bahasan yang gak kalah seru pastinya. Dan konten iTalk ini hadir sebagai ruang untuk belajar, bertumbuh, dan berkarya bersama, serta berkolaborasi untuk menghasilkan karya dan gerakan-gerakan baik untuk sesama. Thank you teman-teman udah menonton iTalk hari ini. Maaf jika ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Sampai jumpa di talkshow kami selanjutnya.